tasbiyatas sufuf min tamamis shalah tarassu wa'tadilu la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum alziku ka'ban bi ka'bin. Rapatkan mata kaki dengan mata kaki, semuanya lihat bawah ya, mulai shaf pertama sampai dengan shaf yang terakhir. Rapatkan mata kaki dengan mata kaki, pundak dengan pundak, tutup telah-telah shaf. Karena shaf para sahabat itu yulziku ka'bahu bi ka'bi sahibihi wa mangkibahu bi mangkibi sahibihi. Para sahabat kalau sholat itu merapatkan mata kaki dengan mata kaki temannya yang di sampingnya, dan pundaknya dengan pundak yang di sampingnya. Maka kalau mau benar, kaki mesti menghadap kiblat. Sepanjang masih menyerong akan sulit untuk ketemu. Tarassu wa'tadilu. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta alaihim Ghairil maghdubi alaihim waladdallin لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن
تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين فكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا من بعد ما جاءهم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون.
تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Para ikhwan semuanya, mohon perhatian. Pagi hari ini ada dua acara. Yang pertama ta'alum di masjid setelah doa. Kami harapkan dibiasakan ta'alum kalau bisa. Itu jangan langsung setelah salam. Karena zikir setelah sholat itu makthur. Jangan sampai ditinggalkan hanya karena kita dengarkan taklim. Yang kedua, doa pada sholat maktubah itu sangat mustajabah. Maka para ikhwan mohon sabar ya. Jadi ta'alum setelah doa. Nah, memang beberapa pandangan ya tentang apakah zikir pada sholat itu boleh keras atau harus pelan. Sampai sekarang tidak akan selesai selama tidak ada jamaah ya. Imam Syafi'i membolehkan untuk zikir keras dengan alasan tarbiyah, mendidik anak agar mereka ngerti zikir setelah sholat itu bagaimana. Jadi tidak terus menerus ya. Jadi boleh keras tapi dalam rangka tarbiyah, setelah selesai ya berhenti. Nah, ya itu pandangan Imam Syafi'i yang diakui pakarannya oleh semua generasi baik salaf maupun khalaf. Ini udah bagus tadi nih mic-nya, jangan dirubah-rubah lagi ntar rusak. Ini dengung.
Ya, mohon kalau sudah bagus jangan dipegang-pegang. Yang kedua doa. Ya, itu ini. Ini apakah boleh doa bersama atau tidak setelah sholat? Menurut Bapak gimana? Boleh nggak? Apa? Nah, sendiri-sendiri ya. Itu kalau para hewan apal doa azab. Saya yakin tidak semua apal doa azab. Kalau saya suruh tunjuk jari, mesti mayoritas menundukkan jari. Maka saya bimbing, ya itu. Kalau para hewan apal semuanya nggak ini doa azab? Apal nggak? Nanti saya tanya, apal enggak? Enggak kan? Maka saya bimbing. Nah, kalau bong ini tidak semuanya apal karena panjang kan? Bapak apal? Alhamdulillah. Ya itu ini. Kamu cahit apal? Enggak usah jawab ya itu deh. Ya, maka saya bimbing ya. Harusnya kalau nggak mau bersama-sama ya hafal semua, tapi tidak semuanya hafal ya. Kalian mohon uh, digulirkan dan infak taklim ini akan terbagi mungkin ya untuk apa namanya? Ada nggak? Nah, ya. Ini saya sudah mendapatkan WA dari hewan-hewan di Rohingya yang mereka dalam kondisi sangat menyedihkan. Mereka minta bantuan untuk bulan Ramadan. Nah, maka dari itu hasil daripada taklim ini insya Allah akan kita kirimkan ya ke hewan-hewan sebagian di Rohingya. Mari kita berzikir bersama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمك في مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اسمع عليهم اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب اللهم زلزلهم اللهم أنت عضيدنا ونصيرنا بك نحاول وبك نشاور اللهم أنت ربنا وربهم وقلوبهم وقلوبنا بيدك وإنما يغلبهم أنت يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله العظيم الحليم لا إله الله حليم الكريم سبحان الله السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا أنت عز جارك جل ثناؤك حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله اعتصمنا بالله واستعنا بالله وتوكلنا على الله حسنتنا كلنا أجمعين في الحي القيوم الذي لا يموت أبدا دفعت عنا السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا قديم الإحسان يا من إحسانه فوق كل إحسان يا مالك الدنيا والآخرة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا من لا يعجزه شيء ولا يتعاظمه انصرنا على أعدائنا هؤلاء وغيرهم وزرنا عليهم في عافية تامة وسلامة عامة عاجلة اللهم احيي المسلمين وإمامهم بجماعة المسلمين حزب الله حياة كاملة طيبة وارزقهم قوة غالبة على كل باطل وظالم وفاحش وسوء منكر آمين يا رب العالمين
Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma anjil muslimin, Allahumma anjil mu'minin fi biladi Filistin khassah wa fi anai buldanil mu'minina 'amma. Allahumma astud fataka 'alal kuffari alladhina yuharibuna al-islam wal muslimin. Allahumma syattid syamlahum wa farriq jam'ahum misbahum. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rizqna rizqan halalan thayyiban wasi'an fi ghairi ta'abid wala mashqatin wala dharin wala tabi'ah. Allahumma aghnina bihalalika an haramik. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ij'alna muqimina shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillah. Silakan Lajnah. Meter yang ada di depan masjid atau depan stai untuk dipindahkan ke parkir yang telah disediakan. Sekali lagi kepada pemilik motor yang ada di depan dipindahkan ke tempat parkir yang telah disediakan. Demikian. Sabar Pak para ikhwan ya. Acara pertama ta'alum. Assalamualaikum. Mansur Ema. Yang terhormat Kyai Haji Abul Hidayat Syairoji, serta yang kami hormati para hadirin jamaah subuh yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam rangka subuh berjamaah, dan insya Allah setelah ini akan ada kuliah subuh. Yang kedua, selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Habibina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, hingga kepada para umatnya yang senantiasa mengikutinya hingga akhir zaman. Alhamdulillah para ikhwan dan akhwat sekalian, untuk kuliah subuh kali ini insya Allah kita kedatangan Ustadz. Beliau adalah seorang mudir dari Ma'had Tahfiz Al-Balad Bekasi. Beliau juga sekarang menjadi mudir Ma'had Tahfiz An-Nizamiyah Bogor. Pada tema kuliah subuh kali ini akan mengangkat tema menggali nilai-nilai kehidupan berjamaah melalui tadabbur Al-Quran. Insya Allah kuliah subuh kali ini akan disampaikan oleh Fadilatul Ustadz Fakhri Iqamul Haq. Kepada Fadilatul Ustadz Fakhri Iqamul Haq kami persilahkan.
Mohon maaf, kita buka majelis ini dengan membaca doa menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Kepada Fadilatul Ustadz Fahri Iqamul Haq kami persilakan. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا تفرقا معصوما، ولا تجعل بيننا ولا فينا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. Amma ba'd, yang kami muliakan Imam Muslimin, yang kami muliakan Ustaz Abul Hidayat Syaraji, yang kami muliakan para alim ulama, para umara, para asatidz, dan semua hadirin yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. InsyaAllah tidak mengurangi hormat dan ta'zim kami kepada seluruh hadirin. InsyaAllah kita semua dan semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin dirahmati Allah, bersyukur pada pagi hari ini kita semua bisa berkumpul bersilaturahim kembali dalam acara tahunan yaitu Taklim Pusat. Dan ini adalah sebuah sunnatun hasanah, amal baik yang biasa kita lakukan di bulan Sya'ban. Semoga kita menjadi salah satu dari umat Nabi Muhammad SAW yang menghidupkan bulan ini, yang mengangkat bulan ini, sebagaimana doa Rasulullah SAW, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Sya'ban dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin dirahmati Allah, Islam mengajarkan kita agar kita menjadi seorang insan yang baik, maka harus menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala dan hubungannya dengan sesama ikhwannya, sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala, yaitu hablun minallah wa hablun minan nas. Bahkan dalam Islam tidak ada kata memisahkan antara kesalihan seseorang dalam hablun minallah dan hablun minan nas. Rasulullah SAW mengajarkan bahwasannya orang yang bisa menjaga ukhuwahnya dengan ikhwannya itu adalah bukti dari keindahan dan juga sempurnanya hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya pada subuh yang mulai ini insyaallah kita akan mengkaji nilai-nilai bagaimana kita bisa menjaga hubungan hablum minan nas. Bagaimana kita bisa hidup berjamaah, hidup penuh rahmat dengan sesama ikhwan kita yang kita gali dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Para hadirin dirahmati Allah, dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW kita diajarkan agar kita mampu menjadi insan yang hidup berjamaah dengan baik, bermasyarakat dengan baik, bersosial dengan baik, menjaga ukhuwah dengan baik. Maka kita harus memulai dengan membersihkan hati kita. Kemudian setelah dibersihkan, kita perlu mengisinya dengan rahmat, dengan sifat rahmat, dan juga zikir, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila sudah begitu,
maka yang sifatnya teknis seperti ukhuwah, seperti saling tolong-menolong, tentu akan keluar dengan salisatun bahasa Arabnya, dengan sendirinya tanpa dibuat-buat. Karenanya pada 40 menit yang singkat ini kami akan menjabarkan bagaimana kita membersihkan hati kita, kemudian mengisinya dengan rahmat dan juga zikir. Adapun teknisnya para ikhwan bisa nanti baca di makalah kami yang mungkin bisa didapatkan di panitia. Para hadirin dirahmati Allah, di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89 Allah menyebutkan puncak doa dari baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau berdoa dalam surat itu yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita tiru, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warathati jannatin na'im. Puncaknya adalah wala tukhzini yauma yub'atsun. Jangan engkau hinakan kami yauma yub'atsun, di hari kebangkitan nanti, yaitu di akhirat. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari ketika harta, kemudian anak-anak tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kunci keselamatan pada hari itu, illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang mulia, dengan hati yang bersih, bersih dari segala penyakit yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dirahmati Allah, Islam mengajarkan bahwasannya sebelum kita memperhatikan amalan-amalan zahir, kita diperintahkan untuk memperhatikan amalan hati terlebih dahulu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu bergantung niat. Artinya diterimanya amal atau tidaknya bergantung niat. Artinya amal kita dihitung pahalanya besar atau kecil tergantung niat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, tempat yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala bukan kekayaan kita, bukan pangkat kita, bukan kedudukan kita, tetapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati kita semua. Artinya kita semua bisa mempunyai posisi yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kesempatan itu sama, entah itu anaknya ulama, entah itu anaknya orang biasa, entah itu anaknya raja atau rakyat biasa. Kita semua bisa mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak melihat untuk fisik kita. Wala ila amwalikum, tidak lihat juga dengan banyaknya harta kita. Di sebagian hadis wala ila ajsamikum, tidak melihat juga fisik kita. Walakin, akan tetapi dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yanzuru ila qulubikum. Allah lihat kemana? Ke hati kita semua. Semoga kita semua diberikan hati yang bersih, hati yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian pertanyaannya para hadirin dirahmati Allah, bagaimana kita agar mempunyai qalbun salim, hati yang bersih, hati yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, kata Imam Haddad, sahib ratib, itu dengan membersihkan hati kita dengan sekuat tenaga dari 3 penyakit utama dalam hati. Jadi penyakit hati banyak, utamanya ada 3. Yang pertama sombong, al-kibru. Yang kedua ar-riya, beramal ingin dilihat orang. Kemudian yang 3 al-hasad. Karenanya kita pada pertemuan yang singkat ini akan belajar bagaimana kita semua membersihkan hati kita dari al-kibru war-riya wal hasadu. Apa itu sombong? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Bahwasannya sombong itu, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yaitu menolak kebenaran. Jadi biasanya orang ketika mempunyai sifat sombong, apapun kebenaran dia tolak. Karena dianggap apabila ia menerima kebenaran, maka ia telah merendahkan dirinya. Pemahaman yang salah.
Kemudian wa ghamtun nas, menganggap rendah orang lain. Sombong adalah sifat yang pertama dilakukan oleh iblis. Ia mulai dengan apa? Merasa dirinya lebih baik. Dari hati dulu, sombong itu dari hati. Kemudian keluar dari lisan. Apa kata iblis? Qala ana khairum minhu. Ketika diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada iblis. Qala ana, saya. Semuanya saya. Khairum minhu, lebih baik daripada ada. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku ya Allah dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Kemudian orang kalau sudah terbiasa sombong dengan lisan, maka akan tampak dari perbuatan, dari gaya ia berjalan, dari ia bersikap, dari bagaimana ia memperlakukan orang lain. Dan itu keluar dari iblis. Wa idh kunna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Semua malaikat yang ahli ibadah, ahli zikir semuanya mau sujud, kecuali siapa? Iblis. Iblis bukan sembarang orang. Iblis kata para ulama adalah seorang yang ahli ibadah. Bahkan sebagian para ulama mengatakan tidak ada sejengkal tanah yang ada di bumi yang kita pijak kecuali iblis pernah sujud di situ. Tetapi dia menisbatkan ibadahnya kepada dirinya. Nah, maka diciptakannya Adam, hikmahnya adalah Allah lihatkan kesombongan dalam hati iblis. Kemudian para hadirin rahmati Allah, apa sebab seseorang bisa mempunyai sifat sombong? Yang pertama, ujub. Yang pertama apa para ikhwan? Ujub. Ujub artinya menisbatkan ibadah, menisbatkan ilmu, menisbatkan kehebatan diri kepada dirinya sendiri, bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini adalah sesuatu yang dilakukan iblis alaihi salam sehingga ia merasa lebih baik dari para malaikat. Kemudian selanjutnya al-jahlu. Tidak tahu. Orang yang sombong tidak tahu bahwasannya ilmu yang diberikan kepada dirinya dari Allah. Ada yang jawab, oh saya belajar, saya nuntut ilmu jauh-jauh. Dia lupa bahwasannya yang memudahkannya adalah Allah. Dan ia lupa bahwasannya orang berilmu hisabnya lebih berat daripada orang yang tak berilmu. Orang tak berilmu ketika dihisab cuma sekali, kenapa kamu tidak belajar sudah? Orang yang berilmu, kenapa kamu tahu ilmunya dan kenapa kamu tidak amalkan? Kemudian ada juga orang yang sombong karena hartanya. Dan ia jahlun, tidak tahu bahwasannya harta itu hisabnya 2 kali, sedangkan yang lain hanya sekali. Harta ditanya dari mana dan kemana. Kemudian para hadirin rahmati Allah, bagaimana kita menghilangkan sifat sombong? Para ulama menjelaskan kepada kita agar kita tidak sombong harus dengan ilmu, sadar seperti yang tadi bahwasannya apa yang ia miliki sebenarnya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah apabila kita pintar, itu karena adanya kecerdasan yang Allah berikan. Allah bisa cabut tiba-tiba. Putuskan saja satu sarafnya, selesai. Yang punya harta, Allah bisa tiba-tiba ambil, sebagaimana Qarun diambil hartanya. Kemudian yang terakhir, agar kita terbebas dari sifat sombong para hadirin rahmati Allah, adalah dengan beramal. Ada sebuah kisah dari Syekh Mutawalli Sya'rawi, salah satu mufassir dari Mesir yang terkenal. Saat itu beliau sedang ngisi kajian. Fabakan nasu, pada nangis yang hadir, mendoakan Syekh. Nah, ketika selesai mengisi kajian tiba-tiba hilang. Dicari sama murid ini, Syekh Mutawalli Sya'rawi kemana ini? Ternyata didapati Syekh Mutawalli Sya'rawi lagi membersihkan kamar mandi dan WC. Zuhil, pada kaget muridnya, ya Syekh, anta alim, anda orang alim terkenal di seluruh dunia, ngapain ente membersihkan kamar mandi? Kemudian apa kata Syekh Mutawalli Sya'rawi? Wajadtul ujuba wal kibra, aku ngerasa ada terbesit dalam hatiku ujub dan sombong. Maka aku hancurkan hati itu, penyakit tersebut, dengan menyadarkan bahwasannya ya hakikat saya cuma di sini. Saya adalah tanah dan hal yang hina.
kemudian Allah angkat sehingga saya menjadi posisi yang sebagaimana saya berada. Para hadirin rahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tingginya maqam beliau dan mulianya beliau tetap tawadhu. Dikisahkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi makan-makan sama budak, Pak, duduk biasa. Kemudian ada salah satu wanita yang kenal kedudukan Rasulullah. Rasulullah keturunan Quraisy mulia. Jadi kabilah paling mulia di Arab, kabilah Quraisy. Ma yang bagi yajlisu hadza ka hadza. Ini orang harusnya enggak duduknya enggak begini. Sebagaimana duduknya seorang hamba, kata wanita tersebut. Dijawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, iya. Ana 'abdun, saya hamba. Yajlisu ka 'abdin, sebagaimana duduknya hamba." Tawadhu. Kemudian jangan sampai terbesit dalam hati kita kalau kita tawadhu hina dan rendah, entah di hadapan Allah atau di hadapan manusia. Enggak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ah." Tidaklah seseorang tawadhu karena Allah. Garis bawahin karena siapa? Karena Allah. Illa rafa'ah, kecuali Allah muliakan, baik di dunia dan di akhirat. Kemudian selanjutnya para yang dirahmati Allah, penyakit hati yang harus kita bersihkan agar kita bisa berakhlak dengan baik, yaitu riya. Apa riya? Riya adalah sibuknya hati dengan pandangan manusia. Kata Habib Ali Al-Jufri, riya adalah sibuknya hati dengan pandangan manusia. Riya adalah sifat orang-orang yang tidak beriman. Sifatnya orang munafik. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, "Innal munafiqina yukhadi'una Allah. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila." Orang munafik kalau salat itu malas. Dan enggak salat kecuali yura'una an-nas, pengen dilihat. Karenanya yang berat bagi orang munafik adalah salat yang enggak kelihatan. Dulu kalau gelap berarti salat apa? Subuh dan Isya. Kalau sekarang subuh sama Isya terang enggak? Terang. Yang sepi sholat itu biasanya sholat apa? Zuhur sama asar. Nah bisa jadi orang munafik zaman sekarang beda, Pak. Kalau Isya rame, banyak orang kerja pulang. Kalau subuh rame, kapan dia bisa nggak sholat? Bisa jadi nggak sholat pas zuhurnya. Orang munafik, kenapa? Nggak ada orang. Nah, taib. Pada rahmati Allah. Riya bagaimana bisa muncul dalam diri seseorang? Ia muncul dimulai dari sombong. Orang yang sombong itu dia menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Dan seseorang tidak mungkin menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain tanpa membandingkan dirinya dari orang lain. Nah begitu terus. Oh dia, saya. Akhirnya bagaimana? Akhirnya kalau terus-menerus seperti itu, maka dia sibuk dengan pandangan orang lain. Oh nanti dia menganggap saya seperti apa? Oh nanti dia mengira saya seperti apa? Oh saya nanti dikira dia soleh apa enggak nih kalau misalnya enggak ke masjid misalnya karena sakit. Sibuk seperti itu. Nah karenanya para hadirin rahmati Allah, pada pertemuan yang singkat ini bagaimana kita menghilangkan sifat riya dari dalam diri kita semua. Yang pertama dengan membenci sifat riya tersebut. Karena sebagai seorang muslim, kalau kita sudah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang jujur, ya Allah berikanlah kepada kami qalban saliman, hati yang bersih. Saya yakin Allah kasih. Dan menjadi peka ketika sholat terbesit. Kalau misalnya dilihat istri lebih lama sholatnya, sholat malamnya. Nah di sini tekan itu langsung, enggak boleh, itu riya. Kemudian yang kedua, isi hati kita dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak butuh Pak dilihat sama orang, butuhnya dilihat sama siapa? Allah. Dilihat sama siapa? Sama Allah. Ada sebuah kisah ini di Arab. Ada orang kaya raya ngirim uang ke salah satu seseorang tokoh di masyarakat. Kirim miliaran. Bangun masjid Pak, kalau begini miliaran enggak? Enggak sedikit uangnya. Nah, kemudian akhirnya masyarakat sekitar masjid
mengenal bahwasannya masjidnya masjid fulan, masjid wakilnya itu, bukan masjid yang ngasih donatur. Dan itu sampai tersebar ke desa-desa lain. Ada orang yang ngelapor ke orang yang ngasih uang. Ente ini bagaimana? Itu sekarang orang kenalnya bukan masjid ente yang sedekah, tapi masjid wakil ente itu nggak bener tuh. Harusnya setiap hari ketika naruh apa ngomong ini dari ente. Nah, terus kemudian apa jawabnya? Jawab beliau, Zat Tuhan saya yang menyuruh saya membangun masjid mengetahui bahwasanya saya yang bangun masjid. Nah, dia nggak butuh. Bahkan pada dirahmati Allah, amal yang biasanya itu sempurna balasannya, itu yang tidak dilihat sama sekali oleh orang lain. Karenanya sesibuk apapun kita punya rahasia amal antara kita dengan Allah. Istri tidak boleh tahu, anak tidak boleh tahu, khusus antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian para dirahmati Allah, sifat yang ketiga apa tadi? Hasad. Sifat yang ketiga apa? Hasad. Hasad kata Imam Al-Jurjani adalah berharap hilangnya nikmat dari orang lain. Nah, ini sifat yang sangat tidak baik. Ada ikhwan punya rumah kesel. Boleh apa hubungannya Pak ya? Ada ikhwan punya mobil baru, dia yang pusing. Ada ikhwan punya gelar baru, dia yang gelisah. Nah, jadi kalau udah begini hidupnya nggak akan tenang. Baik. Sifat hasad adalah sifatnya orang Yahudi. Nah, jadi kita kalau mau memerangi orang Yahudi, sungguh-sungguh hilangkan hasad. Karena kata orang Yahudi, lah ente juga sama kayak saya. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadli. Apakah ada orang yang hasad dengan apa yang Allah berikan dari keutamaannya? Ini ayat turun kepada Nabi Muhammad dan umatnya Nabi Muhammad. Kepada siapa? Orang Yahudi, Pak. Orang Yahudi itu tidak suka kalau ada nikmat, kemuliaan, kenabian turun kepada selain bangsa mereka. Dan turun kepada Nabi bukan dari bangsa mereka. Siapa? Habibuna wa nabiyuna wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para dirahmati Allah. Bagaimana sifat hasad itu muncul? Para ulama yang menulis tentang hati dalam ilmu tazkiyah, dikenalnya biasanya ilmu tazkiyah, ada lagi namanya ilmu tasawuf. Karenanya semoga ilmu ini bisa digaungkan di antara para ikhwan agar ada ukhuwah yang kuat di antara ikhwan dan akhwat semua. Amin ya rabbal alamin. Bahwasanya hasad itu dari riya. Dan riya tadi dari mana? Dari sombong. Jadi sumber muskilahnya kenapa iblis itu dilaknat oleh Allah karena punya sombong. Karena sombong ra'sul muskilah, itu kepalanya ini masalah itu. Baik. Kata para ulama mengatakan begini, kalau orang sudah sombong maka dia membandingkan dirinya dengan orang lain. Kalau sudah membandingkan dirinya orang lain, banyak fokus kepada orang lain. Kalau sudah fokus kepada orang lain, maka dia mengharapkan pujian dan pandangan dari orang lain. Ini riya. Nah, orang kalau sudah begitu terus, maka akhirnya bagaimana? Akhirnya bukan lagi pandangan orang lain kepada dirinya, tapi apa yang dimiliki oleh orang lain. Udah mulai ini Pak, geser. Tadinya gimana orang menganggap saya, dia punya apa? Dia punya ilmu apa? Dia punya rumah apa? Dan seterusnya. Para yang dirahmati Allah, apabila orang hatinya penuh dengan hasad, maka akibatnya repot ini. Yang pertama, orang yang hasad hidupnya selalu dalam kegelisahan. Gelisah terus, pusing terus, kesel terus. Kenapa? Karena ia tidak suka kalau ada kenikmatan diberikan kepada hamba-hamba Allah. Padahal Allah Rahman Rahim, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Yubsitur rizqa liman yasha, suka bagi-bagi. Jadi dia akan stres Pak, karena Allah setiap waktu, setiap detik membagikan rahmat dan nikmat kepada hambanya. Nah jadi kemanapun dia ngelihat orang, hatinya akan gelisah. Kemudian yang kedua, orang yang hasad tidak punya teman.
Bagaimana punya teman, Pak? Teman itu akan menjadi erat kalau suka dengan kemajuan temannya. Betul Pak? Nah, teman siapa yang Bapak sukain? Pasti yang kalau misalnya Bapak lagi susah menolong, Bapak lagi senang ikut bahagia. Nah, tapi kalau lagi susah ngejek, kalau kita lagi senang, dia iri. Nah, repot. Maka orang yang hasad tidak akan punya teman. Kemudian kata para ulama, orang yang hasad itu tidak akan merasakan nikmatnya beribadah. Ini yang repot. Kami ulangi, orang hasad tidak akan merasakan nikmatnya beribadah. Karena setiap hari dia menentang Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kenapa engkau berikan nikmat kepada fulan tidak kepada saya? Kenapa kepada fulan engkau berikan ilmu, kenapa tidak kepada saya? Maka setiap hari adalah pertentangan dan keingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama mengatakan wal iyadu billah, orang yang terus hasad maka akan bisa menjadikan pemicu dicabutnya keimanan dari diri seseorang tersebut. Para hadirin dirahmati Allah. Sekarang bagaimana agar kita tidak hasad? Yang pertama kata para ulama sama tadi, harus tidak suka kalau ada sifat hasad di dalam hati. Kerasa Pak, manusia kalau belum rajin ibadah jiwanya namanya lawamah. Kemarin pernah saya kasih jelaskan. Jadi kadang maksiat, kadang taat. Nah, seorang muslim apabila ia sudah tidak suka dengan hasad, terasa dia tidak suka dengan kemajuan saudaranya. Kekayaan yang Allah berikan kepada saudaranya, dia tahu, oh ini jangan, ini hasad. Kemudian a'udzubillahi minal hasad, pakai lisan. Masih sisa juga doa sama Allah. Allahumma hadza fima amliku fala talumuni wa a'inni fima la amlik. Ya Allah, saya cuma bisa pakai lisan. Doa ya Allah. Ini sifat bahaya kalau ada dalam diri saya. Saya cuma bisa ta'awudz dari lisan. Maka jangan engkau cela apa yang saya tidak mampu di hati. Sudah ditekan tapi masih aja ada. Kemudian dan bantulah saya dalam menghilangkan hasad. Insya Allah Allah akan bantu. Kemudian selanjutnya puji teman yang kita hasad kepadanya. Orang yang hasad biasanya hasadnya itu sama dengan selevel Pak. Kalau orang bisnis punya uang banyak, hasadnya kepada orang berilmu apa yang punya uang banyak. Nah, yang punya uang banyak, nggak mungkin dia hasad kepada orang yang punya ilmu. Orang yang punya ilmu, dikasih ilmu apapun, entah itu di bidang agama, di bidang sains, hasadnya sama nggak kepada orang yang berilmu atau orang yang punya uang? Kepada orang yang punya berilmu. Kenapa? Karena orang hasad itu pengennya pandangan orang ke sini. Nah, kapan diambil? Misalnya orang melihat dia karena ilmu. Kapan dia menjadi hasad? Ketika pandangan orang lain beralih dari dirinya kepada orang lain. Kata para ulama, puji orang yang kita hasad kepadanya. Misalnya kita punya teman fulan. Sama-sama bisnis ini cakep. Kita bagus, dia bagus. Kita ada hasad. Ada orang nyebut dia, oh dia bagus. Itu jujur itu. Tapi benar jujur ya, Pak. Kalau misalnya tahu dia pembohong jangan. Oh dia jujur itu kalau bisnis silahkan. Ambil deal sama dia. Pemborong jujur dia. Puji. Nah itu insya Allah akan menghilangkan sifat hasad dari diri kita semua. Sisa berapa? Nah, baik. Setelah kita sudah bersihkan. Jadi awal itu bersihin dulu dari sifat hasad. Dari sifat ria. Dari sifat sombong. Kemudian selanjutnya isi dengan rahmat. Isi dengan apa? Rahmat, kasih, sayang. Ini yang menjadikan kita menjadi seseorang yang pintar, pandai, disukai Allah Subhanahu wa taala karena menjadi seseorang yang mudah berakhlak dengan baik. Bukankah Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Fatihah mulainya dengan apa? Sifatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bisa enggak Allah tulis Bismillah Al-Aliyyil Azim, dengan nama Allah yang Maha Agung dan Maha Besar? Bisa? Bisa Allah. Atau dengan Bismillah Azizun Dzuntiqam, Allah yang balasannya keras? Bisa. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingin kita ngulang sehari minimalnya berapa kali? 17 kali dengan sifat yang Allah ingin selalu ingat, yaitu rahmat. Sifat apa? Rahmat. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW,
Lamma qadallahu al-kitab, ketika Allah itu sudah nulis lauhul mahfuz semua yang akan ada dan akan terjadi. Kemudian setelah itu Allah tulis di arsy-Nya, inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mendahului apa? Marahku. Jadi Pak, sebesar apapun dosa kita, kembalinya kepada siapa? Pada Allah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah, wahai hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang melampaui batas. Jadi ini ayat kata para ulama yang paling dicintai sama orang yang sudah maksiat yang enggak ketulungan, Pak. Semua jenis maksiat, falas, khatam. Tidak pernah dilakuin. Kata Allah masih dipanggil apa? Ya ibadi, hambaku. Alladzina asrafu ala anfusihim, yang telah melampaui batas atas dirinya. La taqnatu min rahmatillah. Jangan sampai merasa putus asa dengan rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa. Dikuatkan lagi. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Ia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Karenanya apabila kita bertemu dengan saudara kita yang punya kesalahan, maka isi dengan rahmat sebagaimana rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para hadirin rahmati Allah, apabila kita merenung sejenak saja, tidak ada maksiat atau kebanyakan maksiat itu tidak langsung Allah hukum di dunia. Kemudian setelah itu kebanyakan maksiat langsung Allah buka nggak depan orang. Enggak, ditutupin. Sudah gitu kita masih maksiat, masih dikasih rezeki nggak? Masih. Nah karenanya rahmat adalah sifat dari Allah Subhanahu wa taala dan sifat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kisah yang mengkisahkan rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul membaca ayat yang dibaca oleh Nabi Ibrahim, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nasi faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Ya Allah, berhala itu telah menyesatkan manusia, siapa yang mengikut saya maka dariku, yang tidak ikut dariku maka aku berlepas. Dan Engkau Maha Pengampun. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baca perkataan Nabi Isa alaihissalam, in tu'adzibhum fa innahum ibadu. Kalau engkau azab mereka ya Allah, kaumku karena maksiat, itu hambamu. Dan kalau engkau maafkan, sesungguhnya engkau Maha Pemaaf. Habis itu Nabi Muhammad ngomong apa? Ummati, ummati. Nangis Nabi. Umatku, umatku nyebut kita semua. Ummati, ummati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril alaihissalam. Tanyakan Jibril, kenapa Muhammad menangis? Kemudian diceritakan oleh Nabi Muhammad kepada Jibril tentang kekhawatiran Nabi Muhammad SAW kepada kita semua yang banyak maksiat ini. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, sampaikan kepada Muhammad bahwasanya aku akan membuatnya ridha, karena yang sebagai seorang muslim banyak salawat, minta syafaat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, karena beliau nanti akan menjadi penolong kita semua. Amin ya rabbal alamin. Karena yang paling dirahmati Allah, sebagai seorang muslim kita harus mempunyai rahmat di dalam hati kita semua. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, al-jama'atu rahmah. Hidup berjamaah itu apa? Rahmat. Kalau kita belum rahmat, maka belum baik juga dalam kehidupan berjamaah. Sama saudaranya tidak baik, ada perselisihan tidak diselesaikan, maka mari kita tanamkan rahmat dalam kehidupan berjamaah kita semua. Kemudian pada rahmati Allah, setelah diisi dengan rahmat, pesan kami, baca Al-Quran dengan tadabbur. Itu bisa menenangkan hati. Kemudian banyak zikir la ilaha illallah. Zikir apa? La ilaha illallah. Kata Rasulullah SAW, zikir terbaik setelah Quran adalah la ilaha illallah. Kenapa baik, Pak? Bapak ngomong la ilaha, tidak ada Tuhan. Bapak kosongkan semua isi hati dari ingin dipuji manusia, dari ingin dianggap manusia, ingin dinilai hebat oleh manusia, merasa lebih baik daripada manusia. Dihilangkan semua dari hatinya, kemudian diisi illallah, kecuali Allah. Maka isi hatinya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian selanjutnya perbanyak selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak selawat. Orang yang ketika Nabi Muhammad disebutkan di depannya tidak ngomong sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bakhil, orang yang pelit. Oh, bakhil kepada Nabi Muhammad? Enggak. Nabi Muhammad tidak butuh selawat kita, Pak. Sesungguhnya orang yang tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengharamkan dirinya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya marrah." Siapa yang salat kepadaku? Satu. Sallallahu alaihi asyara marrat. Allah salawat. Salawat di sini ngasih rahmat. Berapa kali? 10. Karena banyak ulama, ada orang ngeluh, lagi sulit salawat. Karena Pak, kalau kita doa, ya Allah saya lagi sulit, kata Allah, ente banyak dosa. Ya Allah tolong saya, ente makan yang haram itu kemarin. Ngelihat yang haram, udah enggak bisa itu diterima amal ente. Tapi kalau misalnya Allahumma salli ala Muhammad, maka apa? Otomatis Allah kasih rahmat. Terserah ente gimana, banyak dosa, banyak cacat, tetap Allah kasih rahmat. Karenanya sebagai penutup bisa dibawa untuk oleh-oleh ke rumah. Tadi bersihkan hati dan amalkan zikir ini. Kami amalkan ngambil dari Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti Asy-Syahid yang telah wafat. Beliau digelari oleh para ulama Al-Imam Al-Ghazali hadaz zaman. Imam Ghazali zaman ini adalah Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Amalan beliau apa? Pas lagi waktu sahur Pak, habis sholat qiyamul lail baca istighfar 100 kali. Ini sifat orang yang bertakwa. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfir. Kalau lagi sahur kerjanya ngapain? Orang bertakwa, penduduk surga sifatnya beristighfar 100 kali. Habis itu salat subuh, ada adzan subuh, ikuti adzan. Habis ikuti adzan, Bapak baca subhanallah wa bihamdi 100 kali. Apa Pak? Subhanallah bihamdi 100 kali. Kata hadis Rasulullah SAW, yang mengucapkan subhanallah bihamdi 100 kali dosanya hilang Pak. Sebanyak buih di lautan. Jadi bersih pagi-pagi. Habis sholat baca la ilaha illallah 100 kali tadi. Kita hilangkan tamak kepada pujian manusia. Pengharapan pandangan manusia hilangkan dengan la ilaha illallah. Selanjutnya Allahumma salli ala Muhammad 100 kali. Kita minta rahmat dari Allah dan kita terima kasih kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kita siapa? Kok tiba-tiba Islam ada di Indonesia? Ini karena rahmatnya, cintanya Nabi Muhammad SAW. Kemudian terakhir kirim Al-Fatihah untuk baginda Nabi, untuk ulama, leluhur sabiqunal awwalun, orang tua kita. Jadi hubungan kita Pak bukan ketika hidup aja, sudah wafat masih sambung. Ada khilaf, oh Al-Fatihah enggak nyambung silahkan. Tapi saya perbedaan imam tadi sebagai seorang yang punya rahmat harus terbiasa dengan perbedaan. Saya lebih cenderung kepada yang Al-Fatihah sampai. Kalau punya ibu sama bapak, jangan sudah putus. Setiap pagi kirimkan apa? Al-Fatihah. Nah, semoga apa yang bisa kami sampaikan bisa bermanfaat untuk para hadirin. Apabila ada yang kurang dan salah kami, mohon maaf, kami beristighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala bersihkan hati kita semua dan mengisi hati kita semua dengan rahmat, dengan zikir, hingga kita mempunyai akhlak yang mulia, akhlak yang dicintai Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, sesungguhnya dalam hati ada mudghah, yaitu jantung hati. Kalau baik maka akhlaknya baik, kalau buruk maka akhlaknya buruk. Semoga kita semua bisa mengambil nilai hidup berjamaah bersosial dari Al-Quran. Dari tadi yang kami sampaikan, kami mohon maaf. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khairan kasiran kepada Fadilatul Ustadz Fahri Komul Haq atas
pembagian ilmu kepada kita semua. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat membawa keberkahan dalam perjalanan hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya penyerahan cindera mata yang akan insya Allah diserahkan oleh Bapak Kosmi. Kepada Pak Kosmi kami persilakan. Baik, terima kasih atas penyerahan cindera matanya. Lalu untuk menutup majelis kita pada hari ini, kami dari panitia mohon maaf atas kesalahan dan tutur kata. Kami tutup majelis pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.